Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Semur, Setan Kabilesi 2017. Film ini bercerita tentang fenomena musuh dalam selimut. Teman makan teman, namun bukan jeruk makan jeruk loh ya. Dinobatkan sebagai salah satu film horor Turki terseram. Film ini mencoba menyajikan kasus yang banyak terjadi di Ottoman Empire itu. Dengan jalan cerita yang maju mundur cantik, sang sutradara berusaha maksimal menjelaskan apa yang disebutkan dalam judul film ini, yaitu suku setan Semur. Bagi yang ingin berkenalan dengan setan ini, berikut ceritanya. Intro dimulai dengan lantunan ayat Al-Quran di mana berisi tentang balasan yang pedih bagi seorang penyihir dan orang-orang yang membacakan mantra. Adegan berlanjut dengan memperlihatkan seorang wanita dan penyihir tengah membacakan mantra untuk gadis kecil di dalam foto. Dengan raut muka jahat, foto gadis itu direndam dalam air darah dan dibungkus dengan menggunakan kertas. Wanita paruh baya itu menyimpan jimat mantra itu dan meletakkannya ke dalam kotak. Dan adegan pun berganti. Desa Sarakoy 1997. Seorang laki-laki terus-menerus mengetuk pintu rumahnya. Ya, laki-laki itu adalah Omer, seorang ayah dari anak perempuan bernama Merv. Saat itu, Merv masih berusia 9 tahun. Gadis kecil itu menjadi korban mantra dari bibinya sendiri. Hoja terus melawan mantra kiriman wanita keji itu dengan doa-doa, hingga akhirnya anak itu menyerah. Hoja segera menidurkannya di atas ranjang dan mencoba menutup mulut anak itu. Namun, tubuh anak itu kaku seperti besi panas. Hoja segera meminta Omer untuk menyediakan pensil dan mangkuk tembaga. Omer yang baru saja membeli benda itu hujan-hujanan segera menyerahkan kepada Hoja. Hoja kembali melanjutkan ritualnya. Ia memaksa setan itu untuk mengatakan apakah iblis yang merasuki gadis itu merupakan pemimpin suku. Gadis itu menggeliat seperti rohnya mau keluar dan benar saja. Seorang wanita berjilbab putih tiba-tiba menjadi makhluk yang menyeramkan, mengaum ke arah Hoja dan jatuh pingsan. Hoja segera mengetahui jika wanita yang merupakan bibi dari anak itulah yang mengirimkan mantra. Omer segera membawa adik iparnya itu keluar dari kamar Merv. Hoja masih mencoba untuk mengeluarkan setan yang merasuki tubuh Merv. Ia menanyakan nama setan itu dan setan itu menjawab bahwa namanya adalah Musabar. Setan itu merupakan pimpinan suku. Hoja mencatat nama Musabar dan membakar kertas dalam mangkuk tembaga. Tiba-tiba, bocil itu mengkayang dan langsung tak sadarkan diri. Hoja mengikat kedua tangan bocil itu dan mendesak si iblis untuk pergi meninggalkan tubuh Merv. Semua perabot dalam ruangan itu bergetar seperti dihembus angin badai. Hingga akhirnya getaran itu berhenti dan Merv kembali sadar. Hoja pun mengatakan bahwa Merv telah berhasil disembuhkan. Fatma, ibu Merv, mencoba membangunkan anaknya itu. Namun Merv tak kunjung bangun. Hingga adegan pun berganti dan 20 tahun berlalu. Pagi itu Januari 2017, Merv dibangunkan oleh sahabat dekatnya, Oske. Merv mulai ngedumel karena tingkah sahabatnya yang mengganggu waktu tidurnya itu. Ia bertanya bagaimana cara Oske masuk ke rumahnya. Oske mengatakan bahwa ia masuk lewat teras belakang rumah Merv. Mendengar hal itu, Merv terlihat kesal. Namun ia tak bisa marah dengan sahabatnya yang selalu membantunya itu. Di dapur, Oske terlihat menyiapkan teh dan sarapan untuk Merv. Sebelum sarapan, Merv pamit sebentar untuk cuci muka. Adegan berganti. Foto pernikahan Merv dan Ozan terpajang di meja kerja suaminya. Kala itu, Ozan tengah menunggu klien untuk rapat kerja. Sementara itu, setelah sarapan, ponsel Merv berdering. Fatma, ibu Merv di desa, mengabarkan jika bibinya telah wafat. Mendengar hal itu, Merv segera menelpon suaminya, Ozan. Oske terlihat cukup panik mendengar kabar duka itu. Ozan tengah melakukan rapat sehingga ia tak bisa menjawab telepon penting dari istrinya. Oske terus menenangkan Merv. Ia berkata jika sebaiknya Merv pulang ke rumah untuk melayat. Namun, trauma masa lalu Merv tentang mantra yang dikirim oleh bibinya sendiri membuatnya sangat ketakutan untuk kembali ke rumah itu. Ingatan Merv tentang bibinya yang menyeramkan kembali terlihat.
Bibi dengan pakaian serba putih tengah mengelilingi kamar Merv dengan kepala yang bergerak-gerak sangat aneh. Merv kecil memanggil-manggil bibinya dan tiba-tiba, ya, anak kecil mana yang tak trauma melihat wajah semengerikan itu? Merv kembali menelpon suaminya. Beberapa kali Ozan mematikan panggilan itu dan tetap melanjutkan rapatnya. Fatma kembali menelpon anaknya. Sepertinya si ibu tidak mau tahu tentang kondisi psikis sang anak. Ia memaksa Merv untuk tetap datang melayat. Bahkan ia mengancam tak akan mau bertemu anaknya lagi selamanya. Merv semakin tertekan dengan harapan ibunya itu. Ia kembali menelpon suaminya hingga akhirnya Ozan mengangkat telepon istrinya itu dan bergegas pulang. Sementara Ozan dalam perjalanan, Merv tengah bersiap-siap dan berkemas. Fatma terlihat sangat sedih dan terpukul atas kematian adiknya. Ia mengingat-ingat apa yang dikatakan Hoja padanya. Saat Merv kecil dan sering kesurupan, pelakunya adalah adik Fatma sendiri. Itu membuatnya bertanya-tanya mengapa adiknya tega menyantet keponakannya sendiri. Merv terlihat sudah siap untuk pergi. Ditemani Oske, ia kembali menceritakan permasalahan dalam keluarganya itu. Merv berkata bahwa semasa kecil ia selalu bolak-balik ke dokter untuk berobat. Selain menderita berbagai penyakit, Merv juga dihantui dengan mimpi buruk bahkan setelah ia sembuh dari mantra itu. Merv sendiri tidak mengetahui apa motivasi bibinya hingga sekejam itu mengirim mantra padanya. Setelah Fatma menanyakan kekejaman adiknya itu, adik kandung Fatma justru mengusir Fatma dan Merv dari rumah warisan Hasan. Merv dan Fatma terpaksa bermalam di rumah pamannya di Denizli. Ternyata ibu dan bibi sejak kecil memang sering bertengkar. Mereka yang selalu tinggal serumah itu bahkan harus dipisahkan kamarnya sejauh mungkin agar tak saling bertemu. Mereka bahkan tidak pernah makan satu meja yang sama. Hingga akhirnya sebelum kakek Merv meninggal, kakek yang bernama Hasan itu membuat surat wasiat yang berisi agar anak-anaknya tak pernah bertengkar lagi. Ia meminta ibu dan bibi hidup dengan rukun dan tak boleh mengusir salah satu dari mereka. Ibu Merv sangat menjaga wasiat ayahnya bahkan hingga nafas terakhir sang bibi. Ibu Merv masih berada di sana untuk merawat dan mengurus semua pemakamannya. Ozan pun tiba di rumah. Mereka bergegas pergi untuk melayat. Oske menolak ajakan mereka untuk satu mobil bertiga. Dia memilih untuk pergi menggunakan taksi. Ozan dan Merv segera melakukan perjalanan. Merv terlihat mengantuk sepanjang waktu. Ia tampak pucat dan lemah. Hingga tiba-tiba, Merv tertidur dalam mobilnya. Ia bermimpi melihat jenazah bibinya dengan wajah yang mengerikan. Dalam mimpi itu, ibu memaksa Merv untuk masuk ke dalam rumah. Seketika itu, semua wajah berubah menjadi sangat menyeramkan. Merv berteriak ketakutan hingga membuatnya terbangun. Ozan mencoba menenangkan istrinya. Setelah bermimpi hal itu, Merv semakin takut untuk kembali ke rumah itu. Ia meminta Ozan untuk membatalkan perjalanannya dan kembali ke rumah. Melihat kondisi istrinya yang ketakutan dan pucat pasi, dengan sabar Ozan terus menenangkan istrinya dan membawanya kembali ke rumah. Malam harinya, hujan disertai badai menerjang. Tiba-tiba pintu kamar Merv menutup sendiri hingga membangunkannya dari tidur lelap. Mendengar ada suara berisik di rumahnya, Merv turun dari kasur untuk memeriksa apa yang terjadi. Ia turun ke ruang tengah rumahnya dan tidak ada siapapun di sana. Merv pergi ke dapur untuk meneguk segelas air minum. Tiba-tiba ia mendengar suara ketukan di pintu rumahnya. Ketika ia berbalik, tiba-tiba ruangan sudah menjadi gelap. Ia kembali ke ruang tengah dan ternyata terlihat sekelompok hantu yang sedang mengangguk-angguk di ruang tamu. Mungkin sedang melakukan ritual. Merv sontak berteriak ketakutan dan memanggil-manggil suaminya. Suara ketukan pintu kembali terdengar. Merv berteriak semakin kencang. Suara berisik itu membuat para hantu menengok ke arahnya. Dan tiba-tiba ada setan yang terbangun dari peti jenazah. Hantu itu berlari ke arah Merv dan ia terbangun dari mimpi buruknya. Merv mendengar ada ketukan di pintu rumahnya. Ia masih sangat ketakutan dengan mimpi buruknya dan membangunkan suaminya untuk memeriksa ketukan itu. Ozan segera pergi ke bawah untuk membukakan pintu dan ternyata adik sepupu Ozan yang bernama Samet datang dari Azerbaijan untuk berkunjung. Samet mengajak serta istrinya Asegul untuk berlibur di Turki.
Ozan terlihat sangat senang dengan kedatangan Samet. Merv juga turut menyambut kedatangan adik sepupunya itu dengan senang. Setelah asyik mengobrol, Asegul pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Ozan dan Samet melanjutkan perbincangannya. Setelah mengantar Asegul, Merv kembali bergabung dengan suaminya. Namun, tak lama kemudian, Asegul terdengar memanggil Merv dari dalam kamar mandi. Ternyata, ia tak bisa menemukan letak handuk. Merv segera mengambil handuk dan menyerahkannya pada Asegul. Tiba-tiba, suasana menjadi sangat mencekam. Asegul mengeringkan wajahnya dengan handuk itu, sedangkan Merv ia terlihat gugup melihat istri adik sepupunya itu. Asegul membuka handuknya dan melihat raut wajah Merv yang pucat dan ketakutan. Ia segera menenangkan Merv. Merv kembali sadar dan memasang handuknya pada tempatnya. Dan tiba-tiba, wajah Asegul menjadi menyeramkan dan hal itu menakuti Merv. Teriakan Merv terdengar hingga luar rumah. Ozan dan Samet segera menghampiri Merv. Asegul memegang pundak Merv berusaha untuk menyadarkannya. Ozan sendiri segera memeluk Merv dan Samet memeluk Asegul. Ozan segera mengajak Merv untuk periksa ke dokter. Samet dan Asegul tampaknya setuju untuk membawa Merv ke dokter. Mereka memutuskan untuk sarapan di luar. Ozan memilih tempat makan paling bagus di dekat rumahnya. Merv kembali dengan pikiran liarnya. Ia melihat dirinya bersama dengan dirinya yang masih kecil berada di tengah kolam bermain memandangi dirinya. Ozan membuyarkan pandangan Merv dan saat ia kembali melihat pemandangan itu, tiba-tiba sosok itu menakuti Merv dan membuatnya berteriak sangat kencang. Sontak, semua orang panik. Adegan berganti. Merv terlihat berada di sebuah ruangan bersama seorang dokter. Ia mulai menjalani pemeriksaan psikis tentang semua yang telah ia alami. Dokter meminta Merv untuk menceritakan semua pengalaman hidupnya. Sementara itu, Ozan dan sepupunya menunggu Merv di sebuah kafe. Mereka membicarakan permasalahan keluarga Merv. Asegul mengatakan bahwa dirinya tidak mempercayai sihir. Ia hanya percaya pada Allah dan bukan dengan iblis. Asegul mulai meminta suaminya Samet agar tidak mempercayai cerita bibi Merv yang bermain dengan mantra. Samet mengelak dan mengatakan bahwa sihir itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran dan memang benar keberadaannya. Bahkan, Samet berkata pada istrinya jika Asegul tidak mempercayai hal gaib, maka ia sudah keluar dari agama Islam. Namun, Asegul tetap pada pendiriannya. Ia mengatakan bahwa tidak ada yang namanya sihir, yang ada hanyalah faktor psikologis. Ozan terdiam dan tak mau ikut terlibat dalam perdebatan sepupunya itu. Adegan kembali ke Merv dan dokter psikologisnya. Dokter itu mengatakan bahwa Merv berhalusinasi, namun Merv kembali meyakinkan dokter bahwa dirinya tidak melamun ataupun membayangkan apapun. Sang dokter kembali mengatakan bahwa apa yang dilihat Merv adalah mikroorganisme yang diciptakan oleh alam bawah sadarnya sendiri. Sel mikroorganisme itu akan membeli tubuh dan menyebabkan pusing kepala. Dokter kembali meyakinkan Merv untuk segera menjalani pengobatan sebelum penyakitnya bertambah parah. Setuju dengan hal itu, dokter kemudian menjelaskan langkah awal yang harus Merv jalani, yaitu membedakan antara yang nyata dan tidak nyata. Di tengah percakapan itu, Merv kembali mengingat masa kecilnya di mana ia kejang-kejang di rumah sakit dengan tubuh penuh alat medis. Merv justru berkata pada dokter bahwa dirinya tak mengidap skizofrenia. Namun, dokter kembali menegaskan bahwa ini adalah proses perawatan bukan diagnosa. Untuk mengetahui gangguan kejiwaan, dokter harus melakukan rangkaian pemeriksaan sebelum mendiagnosa. Ozan, Samet, dan Asegul bergegas menuju ke tempat Merv diperiksa. Di sana, Merv mengeluhkan perilaku dokter. Ia merasa kecewa karena dokter hanya memberikan terapi obat dan hipnosis. Mereka segera menuju ke mobil untuk pulang ke rumah. Di jalan, Merv berpapasan dengan seorang hoja. Tampaknya sang hoja menyadari sesuatu. Ia melihat dan memperhatikan Merv dengan seksama. Sesampainya di rumah, Ozan dan sepupunya tengah menonton TV di ruang tengah. Sedangkan Merv masih berada di kamarnya membereskan pakaian. Tiba-tiba, Merv kecil kembali menghantuinya. Sosok itu muncul di belakang Merv dan seketika itu juga menyergap masuk ke dalam tubuh Merv. Merv kembali mengingat masa kecilnya. Hasan kala itu menasihati Merv agar tidak takut dengan iblis karena Allah menciptakan manusia lebih kuat dari iblis. Kakek Hasan kemudian mengajarkan ayat musibah dan kalimatnya pada Merv kecil.
Ia menganjurkan Merv untuk membaca ayat itu ketika Merv merasakan sesuatu yang tidak enak. Merv yang mengingat perkataan kakek segera membacakan surat Anas. Tiba-tiba ikatan yang membelenggunya pun terlepas. Merv langsung berteriak memanggil suaminya. Ozan mengajak Merv untuk ke rumah sakit agar mendapatkan obat penenang. Namun Merv menolak dan memilih untuk istirahat sejenak. Ozan menemani Merv di kamar hingga Merv tertidur. Samet dan Asegul kembali ke ruang tengah. Asegul berkata pada suaminya untuk segera mencari hotel. Namun Samet merasa bersalah jika meninggalkan kakak sepupunya yang sedang dalam kesulitan. Pagi harinya, Oske kembali datang ke rumah Merv. Terdengar suara ketukan pintu dan Merv meminta suaminya untuk membukakan pintu itu. Ternyata Oske sudah masuk dan disambut oleh Samet dan Asegul. Mendengar suara sahabatnya datang, Merv segera keluar dari kamar dan menyambutnya. Merv segera menarik tangan Oske untuk menceritakan hal yang ia alami sebelumnya, di mana dirinya mengalami hal-hal yang dialami semasa kecil. Oske merasa tak percaya jika sahabatnya itu terkena sihir lagi, mengingat bibinya yang menyihirnya itu sudah meninggoy. Sambil menangis, Merv menceritakan apa saja yang ia lihat dan ketakutan yang amat sangat ia rasakan semenjak bibinya meninggoy. Oske mencoba menenangkan Merv dan menyodorkannya segelas air putih. Sebagai sahabat yang baik, Oske memeluk Merv dan menenangkannya dengan sepenuh hati. Setelah Merv sedikit membaik, mereka kembali bergabung bersama Ozan dan sepupunya. Mereka memutuskan untuk refreshing sejenak dan pergi berbelanja. Merv kembali mendengar suara berisik di lantai atas rumahnya. Ia mencoba mencari sumber suara itu, namun hanya Merv yang bisa mendengar suara itu. Ozan, Samet, Asegul, dan Oske sama sekali tidak mendengar suara apapun di sana. Asegul terlihat sangat ketakutan dan berlindung di pundak suaminya. Sedangkan Merv masih mencari sumber suara itu. Merv mulai melihat daun pintu rumahnya bergerak-gerak sendiri. Ia memanggil suaminya, namun Ozan tak dapat berbuat apa-apa. Semua orang terlihat kebingungan dengan tingkah Merv. Hingga akhirnya Merv mulai histeris dan berteriak ke segala penjuru arah seperti ia melihat sesuatu. Merv pun kerasukan iblis. Ozan mencoba untuk menyadarkannya, namun wajah Merv berubah menjadi sangat menakutkan. Ia berkata bahwa semua orang akan mati malam itu dan Merv langsung pingsan. Ozan segera membawa Merv ke dalam kamar. Samet menyarankan Ozan untuk mengikat tangan Merv. Namun Ozan menolak saran itu dan mencoba menyadarkan Merv. Bukannya sadar, Merv malah mencekik leher suaminya itu. Merv yang masih kerasukan itu mengatakan bahwa semua orang akan mati malam itu. Merv menjadi semakin tak terkendali. Ia terus berkata mati dan menyerang Ozan. Dengan sabar, Ozan memegangi tubuh istrinya dan terus mencoba menyadarkannya. Hingga akhirnya Merv tak sadarkan diri. Samet menyuruh Ozan untuk segera mencari solusi. Ozan bergegas pergi untuk menemui Hoja. Sang Hoja terlihat sedang menikmati teh dan udara segar siang itu. Ozan dan Oske datang untuk meminta bantuan. Hoja itu tak berkata apapun dan langsung mengiyakan permintaan Ozan. Di tempat lain, Merv yang kesurupan mulai meneror keluarganya. Ia mendekati Asegul yang sedang minum teh di dapur. Asegul memanggil suaminya, namun Samet tak kunjung datang. Merv segera membacakan mantra dan tiba-tiba tangan Asegul bergerak sendiri. Satu persatu tangan Asegul patah karena gerakan yang tak wajar. Dan akhirnya Asegul menjadi korban pertama yang meninggoy. Samet yang berada di ruang tengah merasa ada yang janggal dengan istrinya. Ia pergi ke dapur dan mendapati istrinya sudah tak bernyawa. Samet mencoba menyadarkannya, namun hal itu sia-sia. Ia menangis histeris dan berteriak hingga suaranya terdengar dari luar rumah. Samet mulai murka dengan kelakuan Merv. Ia membawa pisau makan dan mencari Merv ke dalam kamar. Tiba-tiba Merv sudah berada di belakangnya dan membacakan mantra pada Samet. Samet menggorok lehernya sendiri dengan pisau makan itu dan Samet pun meninggoy. Ozan, Oske, dan Hoja sudah tiba di rumah. Hoja mulai mengamati seluruh bangunan rumah itu dan ia berkata, "Semur." Setelah mengetahui jenis iblis yang mengganggu, Hoja segera masuk ke dalam rumah. Mereka mendapati Asegul sudah tidak bernyawa di lantai dapur. Melihat hal itu, Ozan segera berlari untuk memastikan kondisi istrinya. Hoja segera mengikuti kemana Ozan pergi. Di dalam kamar, Ozan sudah dicekik oleh Merv. Hoja masuk dan memanggil iblis Semur itu.
Iblis itu terlihat ketakutan melihat Hoja dan melepas cekikannya. Seketika itu Merv kembali pingsan. Dengan tenang, Hoja meminta Ozan untuk membaringkan Merv ke atas kasur dan mengikat tangannya. Hingga malam pun tiba. Hoja terus berdoa dan melanjutkan ritualnya. Ia melihat banyak sekali hantu Semur yang berdatangan ke rumah Ozan. Ia mengatakan bahwa pemimpin suku Semur yang merupakan anak iblis yang bernama Mary telah mengganggu dan menghantui Merv. Ia menjelaskan bahwa sebelumnya Merv pernah terkena sihir yang mirip dengan ini, namun Hoja yang menyembuhkan Merv saat itu menjadikan mantra sebagai pelindung bagi Merv. Setelah menjelaskan hal itu, Hoja mulai mencari tahu siapa orang yang mengirimkan mantra setan Semur kepada Merv. Hoja meminta mangkuk tembaga dan lilin pada Ozan. Namun di rumah Ozan tak ada lilin. Dia segera bergegas pergi untuk membeli lilin. Oske pun ikut bersama dengan Ozan. Hoja melanjutkan ritualnya. Ia masuk ke dalam kamar Merv dan menanyai iblis itu. Hoja berkata pada iblis Semur apakah ia lupa janjinya pada Sulaiman? Tapi yang namanya iblis, Allah saja diingkari apalagi Sulaiman. Tampaknya setan Semur ini adalah salah satu suku iblis dari 72 iblis yang pernah dikurung oleh Nabi Sulaiman. Mereka dibebaskan dengan syarat tak boleh mengganggu apalagi sampai menyakiti manusia. Iblis itu dengan congkaknya bertanya siapa itu Sulaiman. Ia tidak mau mengingat asal-usulnya dan perjanjian leluhurnya pada sang Nabi. Hoja mendesak iblis itu untuk mengatakan siapa orang yang mengirimnya. Namun iblis itu tak mau mengatakannya. Hoja segera bertanya kenapa iblis itu tidak takut pada Allah. Iblis itu justru mengatakan bahwa ia tidak menyembah Allah, melainkan ia sendiri menyembah iblis. Hoja segera membacakan doa di kening Merv. Merv kembali tak sadarkan diri. Segera Hoja membaca ingatan iblis itu. Terlihat seorang dukun dan Oske berada di sana. Ternyata selama ini Oske mengirimkan mantra pada sahabat dekatnya sendiri, Merv. Si dukun mengatakan bahwa Merv pernah disihir oleh bibinya. Namun Hoja hebat telah menyelamatkan Merv dan merubah mantra itu menjadi jimat pelindung yang kuat. Untuk menyihir Merv, Oske harus membunuh bibi Merv terlebih dahulu. Melihat ada Oske di sana, Hoja melepas tangannya dari kening Merv. Ia masih tak tahu apa motif dibalik kekejaman Oske. Hoja segera melekatkan telapak tangannya ke kening Merv lagi. Kali ini ia melihat Oske tengah menangisi Ozan. Ternyata Oske telah tergila-gila dengan pesona suami Merv itu. Ia berkata bahwa ia mencintai Ozan dan ingin membunuh Merv. Ia selalu cemburu melihat Merv dan Ozan yang selalu romantis. Di luar, Oske terlihat sangat manis dan baik kepada Merv. Namun ternyata di dalam hati Oske keluar 1000 umpatan yang ditunjukkan untuk sahabatnya sendiri. Oske kembali menemui Pak Dukun dan mengatakan bahwa dirinya akan melakukan apapun asalkan Ozan bisa menjadi suaminya. Pak Dukun segera memerintahkan Oske untuk membawa foto dan barang pribadi Merv. Selain itu, untuk membunuh bibi Merv, Oske harus meminumkan mantra di dalam darah babi kepadanya. Oske segera pergi ke rumah bibi Merv. Ia menyamar sebagai seorang tabib. Bibinya yang sedang sakit itu terperdaya oleh obat yang ternyata adalah mantra dan darah babi. Seketika bibi meminum darah babi itu dan ia langsung meninggoy. Tampaknya rencana Oske sukses berat. Pak Dukun segera memberikan jimat pada Oske untuk diletakkan di berbagai penjuru rumah Ozan. Oske segera meletakkan jimat-jimat itu di semua sela-sela tak terlihat rumah Merv dan Ozan. 6 buah jimat berhasil dengan mudah ia sembunyikan di rumah itu. Pak Dukun kembali memberi perintah agar Merv meminum darah babi dengan mantra itu sebanyak 2 kali. Sebagai seorang sahabat, misi terakhir itu sangat mudah untuk diselesaikan. Oske mencampur darah babi ke dalam minuman kopi dan teh milik Merv. Tanpa ragu dan curiga, Merv meminum semua minuman buatan sahabatnya itu. Oske kembali meminta Pak Dukun agar Merv tidak sampai mati. Dengan santainya, Pak Dukun menjawab jika dia juga berharap begitu. Setelah mengetahui semuanya, Hoja melepaskan tangannya. Ozan dan Oske sudah kembali ke rumah dan segera menemui Hoja di kamar Merv untuk menyerahkan mangkuk tembaga dan lilin. Namun, Hoja meminta mereka untuk menunggu di luar. Sementara itu, Hoja mengambil semua jimat yang telah disembunyikan Oske sebelumnya. Satu persatu jimat itu diambil. Oske terlihat sangat khawatir jimat-jimatnya diambil. Hingga jimat terakhir berhasil dibersihkan oleh Hoja, Oske terlihat mulai kehilangan akal. Ia melihat pisau dapur dan mengambil pisau itu. Sementara Hoja tengah menjelaskan jimat itu.
di mana jimat ditulis dengan bahasa Ibrani dan dibuat dari darah babi. Belum selesai Hoja menjelaskan pada Ozan semuanya, tiba-tiba dari belakang Osuke menusukkan pisau ke punggung Hoja. Seketika itu Hoja tersungkur dan tak sadarkan diri. Osuke justru menyatakan cintanya pada Ozan saat itu juga. Dengan raut muka tak bersalah, Osuke mengancam akan membunuh Ozan jika ia tak mau menikahi Osuke. Cewek gila itu terus-menerus mengancam Ozan dan berkata jika ia telah menunggu bertahun-tahun lamanya. Tentu Ozan langsung mengusir Osuke dari rumahnya. Tapi Osuke tak mau pergi dari rumah itu dan tetap merayu Ozan. Ozan pergi meninggalkan Osuke menuju ke kamar istrinya. Osuke yang merasa ditolak mentah-mentah itu naik darah. Ia langsung mengejar Ozan dan menyerangnya dengan pisau. Ozan tak kalah kuat. Ia melawan Osuke dan menusukkan pisau itu ke perut Osuke sendiri dan Osuke pun mati seketika. Di tempat lain, terlihat Pak Dukun yang sedang diteror oleh demitnya. Ia mencari siapa yang membuat kegaduhan di rumahnya. Dan ya, ternyata hantu Osuke sudah berada di sana untuk membalas dendam atas kegagalan ritual Pak Dukun. Ozan menangis mengira istrinya telah tiada. Setelah Ozan berkali-kali memanggil nama istrinya, ternyata Merv kembali sadar dan mereka pun berpelukan. Film berakhir sampai di sini. Film horor Seymour ini adalah horor pertama yang diproduksi di Denizli. Film ini menggambarkan tentang sebuah keluarga di mana seorang wanita terobsesi dengan kecemburuan setan. Ya, iri dengki sangatlah berbahaya, apalagi jika sampai gelap mata. Bisa-bisa nyawa menjadi taruhannya. Banyak makna yang bisa diambil dari film Seymour ini. Selain memberikan gambaran tentang bahayanya sifat dengki, film ini mengingatkan kita tentang kisah malaikat Harut dan Marut yang mengajarkan sihir di Babilonia, di mana kebanyakan penduduk Babilonia kala itu adalah orang Yunani. Sangat tepat dengan film Seymour yang diproduksi di kota Denizli, kota pinggiran negeri Utsmaniyah yang berbatasan langsung dengan Yunani. Mungkin itu yang menyebabkan setan di Turki lebih ganas dari di Indo. Terima kasih dan sampai jumpa.